Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mulia Bapak Bupati Kerinci, yang mulia Bapak Kemenak Kabupaten Kerinci, yang mulia Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, yang mulia seluruh kepala dinas yang hadir, kabid, kasih, dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang tidak disebut karena saya tidak hafal. Seluruh kita yang hadir pada malam hari ini calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Tapi kalau Allah benci kepada kita, rasanya tidak mungkin Allah mengampuni dosa kita. Adakah Allah benci kita? Ada. Ada sebabnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kata Nabi mengatakan, "Innallaha kariha thalathah." Sesungguhnya Allah benci kepada 3 macam orang. Coba kita kimak malam ini. Dalam 3 macam orang ni ada tak kita dalam? Allah itu benci kebejin ngima kepada 3 macam orang. Jadi kalau Allah dalam hadis itu dikatakan innallah, sesungguhnya itu artinya menguatkan, sangat benci. Dalam hadis ini Allah katakan benci. Benci itu sama dengan tidak suka. Tapi Allah tidak Nabi tidak mengatakan Allah tidak suka. Nabi tidak mengatakan Allah tidak suka. Nabi langsung mengatakan Allah benci. Padahal tidak suka dengan benci sama maksudnya. Sama dengan kita ni, mano iluk kita dekato jaik, pada dekato idak ganteng. Mana iluk Pak Des? Mano iluk kita dekato jaik, pada dekato idak ganteng. Buya jum jaik, buya jum idak ganteng. Sama baik maksud itu. Tapi aku lebih senang aku dekato idak ganteng. Daripada jaik tu. Benci dengan tidak suka itu sama. Tapi dalam hadis ini Nabi langsung mengatakan Allah benci kepada 3 macam orang. Nah, siapa tu yang 3 macam orang? 1. Kata Nabi mengatakan Allah benci kepada qila wa qala. Qila wa qala. Apa tu qila wa qala? Qila wa qala artinya kabar burung. Kabar burung artinya informasi yang tak jelas sumbernya. Dalam bahasa pemerintah minin diterap tu hoak. Siapa ngatur tak jelas. Kadang-kadang kalimatnya pun tak jelas. Katanya. Kabar Buya si Jun lanang bini. Siapa tu? Siapa tu biasa jum Nabi ni? Aduh tu. Ya siapa ngatu? Kok aduh?
Kok ado tuh siapa? Yang ngatur tuh siapa? Kok ado? Oh, tidak bisa. Kok ado, kok ado. Fatabayyanu. Check and recheck. Cross check dulu. Kira beliau ini salah pernah. Wah ngatur, buya sejum landang ke. Idak bini enam, anaknya enam. Atau bininya enam. Anak enam, dia dado dengar kalimat itu. Alam mula dia nyebar bininya enam. Bahkan dalam agama, jangankan sekedar informasi. Kata Allah mengatakan, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah kata, jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahui tentang itu. Sesuatu ada ilmu itu, kita nak nuhut. Apa sebab? Inna sam'a wal absara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan ditanya tentang apa yang dia dengar. Apa yang dia sebarkan. Sampai kepada masalah yang sepele. Misalnya, kalau ada orang ngajak kita tuh harus jelasnya ngajak ke mana. Pak Kades, mah kita usik ilih. Pak Kades duit, di mana? Ilih. Jadi Pak Kades jangan tuh, tidak doa nah. Duitnya kili itu ke mana? Kalau kili pergi ke pesantren Nurul Haq tidak masalah. Kira kili kok mah merando ya, bahaya. Nanti bahaya tuh. Jadi harus jelas nian. Nak kemana nih? Itu satu. Hati-hati dengan kila wa qala, kabar burung yang tak jelas matannya, tak jelas informasinya. Kalau dalam hadis itu dhaif hadis. Maka hadis Nabi itu berurut tuh. Sanadnya jelas tuh. Ini dari Bukhari Muslim, ini dari mana nih ngambil hadis nih? Ini dari sini sampai tidak ke Nabi. Ternyata tidak sampai ke Nabi, hadis ini tidak bisa dipakai. Satu. Yang kedua, kata Nabi mengatakan, orang yang dibenci oleh Allah adalah wa idha'atul mal. Apa itu wa idha'atul mal? Orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Orang yang banyak mubazir. Orang yang ingin memiliki sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Kita nak beli apa? Apa ya kayak beli sepatu ini? Ya, ini aku nak anda. I want. I like that. Suka, mau, beli. Berapa banyak di rumah orang tuh? Kuali mulai dari munyang kuali sampai cucung kuali dah. Tapi sekali masak satu kuali kita pakai. Berapa pasang kita punya sandal? Di rumah orang-orang kaya, di belakang pintu tuh ada tempat sepatu khusus. Berbagai macam sepatu kaki cuma 2 buah lah. Sementara ada hal lain tak ada sepatu. Coba bagi ganti sepatu. Berapa banyak orang yang punya kopiah dalam almari. Sementara ada orang yang tidak punya kopiah. Berapa banyak kita punya pakaian. Kita miliki sesuatu karena kita ingin. Bukan karena kita butuh. Kalau kita miliki sesuatu karena kita ingin. Maka setelah dapat mubazir. Tunggu be dalam gudang tuh. Tidak dimanfaatkan. Tetapi ketika kita butuh. Ya kita pakai. Allah katakan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita termasuk dalam kelompok wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ingat, berapapun banyak kita punya harta, harta kita cuma 3 macam lah. 1,
yang kita makan, kita minum. 2, yang kita pakai. Yang ketiga, yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kita makan, kita minum, bertahannya tidak lama. Nah, cagai lepeh saja. Nah, bangga dia. Nah. Yang kita pakai lusuh, cabai, fana, rusak. Yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang menolong kita di alam kubur. Harta kita. Bapak Ibu sekalian, berapapun banyak harta yang kita miliki, nilainya sebenarnya, itu seperti Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu khalifah dalam Islam yang termasyhur itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu kelebihan Khalifah Harun ar-Rasyid ini, beliau suka mengundang ulama ke istana beliau. Dia ulama beliau undang ke istana beliau untuk minta nasihat. Salah satu ulama yang beliau undang namanya Ibnu Syaqi. Datanglah Ibnu Syaqi ke istana. Sampai di istana, ditanyalah Ibnu Syaqi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya Syekh, ya Ibnu Syaqi, Syekh Ibnu Syaqi, berikan aku nasihat. Berikan aku peringatan sebelum malaikat maut datang menjemputku. Apa kata Ibnu Syaqi mengatakan? Ya Khalifah, engkau punya istri berapa? 4, Syekh. 4 bini, leluk loh. Engkau punya anak berapa? Anaknya 24. Bini 4, anak 24. Engkau punya tentara berapa? Tentaraku ya Syekh, tentara terbesar. Yang sanggup mengalahkan sekian musuh. Engkau punya harta berapa? Hartaku banyak. Harta banyak, istri 4, anak banyak, semua cerdas, tentara banyak, hewan ternak banyak, emas banyak, istana besar. Ya, itu bagus hartamu. Begini. Ya Khalifah, kalau seandainya besok engkau berburu ke tengah padang pasir, siapa yang kau bawa? Oh, kalau aku pergi berburu, semua tentara bawa ikut berburu. Oh, baik, berburu. Sampai di tengah padang pasir, ketika engkau berburu, terik panas matahari, engkau mau minum, tidak ada air. Tenggorokan terasa kering, kalau tidak minum kau mati. Apa yang kau lakukan? Kalau engkau tidak minum kau mati, apa yang kau lakukan? Khalifah, oh itu kecil urusannya. Masa khalifah mau minum tidak ada air? Tentara kan banyak. Para tentara, berangkat cari air. Khalifah mau mati. Air tidak ada. Kongnya terpanggang. Cari air. Yang sampai khalifah mati kehausan. Supaya dapat air, setiap tentara yang cari air, yang tidak dapat air, jangan coba-coba balik sini. Mau balik sini, bawa air. Ternyata, karena beliau sudah mengatakan itu, kalau mau balik sini harus bawa air, tidak bawa air jangan balik sini. Ternyata suhang ida nggak balik situ. Nyado nggak boleh aja. Tidak ada boleh. Karena tidak ada dapat air, wah ini tenggorokan khalifah lah semakin parah nih. Rasa terbakar ini. Terik panas matahari. Di tengah kondisi khalifah tenggorokannya semakin kering, mau terbakar, lewat anak kecil. Sedang ini anak kecil, mau aja. Segeleh mau aja. Kok ini anak kecil. Kata khalifah, ya cik ni ada oleh aja. Air. Bagi khalifah. Dia kata anak tu, khalifah ayo. Aduh kenal ayo. Dulu mana ada Facebook. Mana ada media sosial. Dah tahu tu khalifah dah. Tanya orang biasa baik. Enggak je. Enggak ni ayah aku. Tolonglah nak. Mati khalifah dia. Tolonglah nak. Enggak bisa. Kalau yo kayo khalifah tentu kayo-kayo. Iyalah, kayo lah. Ya. Kalau kayo-kayo, embuh kayo no kaya ni dengan harta kekayaan kayo.
Boleh kok aku ngerti. Boleh. Mini aku bagi kayu ayi setengah geleh. Ayi. Tapi ada syarat. Apa? Seluruh yang kayu punya setengah lagi kunda. Kayu punya tentara banyak, separuh kunda, separuh tinggal tu kayu. Tanah kayu hijau, separuh kunda, separuh tinggal tu kayu. Kambing kayu banyak, separuh kunda, separuh tinggal tu kayu. Bini keempat, separuh kunda, separuh... Khalifah. Pokok bagi dua. Mau tak? Kalau tak mau, kadang bagi. Kata Khalifah, iyalah aku angan kuati. Ambillah. Ada bagilah, iaitu setengah geleh. Minumlah Khalifah setengah geleh. Tapi yang separuh lah hilang tu. Serba separuh tu dah hilang. Minum air setengah geleh. Ketika diminum air setengah geleh ini, ternyata air setengah geleh ini nambah masalah. Begitu diminum sampai sini nyendak kawah. Tidak mau kawah dia. Nyangkut dia. Dia keluar, tidak keluar. Masuk kawahnya, tidak. Nyangkut sini. Air ini mau dia turun dengan syarat dia tambah setengah gelas lagi. Mas setengah gelas tu untuk turun ke kawah. Kata Khalifah tu, nak, tolong nak. Air nyangkut ke kongku. Lagi setengah gelas. Kata, anak ini cedik dia. Cedik dia, pintar dia. Ya Khalifah, kalau engkau mau setengah gelas lagi, ayo yang setengah lagi. Berikan. Tentaramu yang tinggal separuh kasih. Hartamu kasih, istrimu kasih, anakmu kasih, hewan ternakmu kasih. Engkau tidak punya apa-apa. Termasuk baju yang kau pakai aku punya. Mau tak? Oh iyalah, dah kuati. Serah kalau serah. Pokok daripada mati. Serah kalau baru turun. Artinya apa? Apa kata Khalifah Harun Rasyid mengatakan kepada Ibnu Saki, ya Syekh Ibnu Saki, apa maksud nasihatmu ini? Apa maksud engkau bercerita kepadaku seperti itu? Kata Ibnu Saki mengatakan, ya Khalifah, maksudnya adalah berapapun tinggi jabatanmu, berapapun banyak hartamu, nilainya tidak lebih dari segelas air. Tidak lebih. Apa sebab? Setinggi-tinggi jabatan, sebanyaknya kepeng, kalau lah sakit kita, ada suah ubat nyamin kita sehat. Kita bagi harta, kok kita sehat. Aku tinggi jabatannya. Aslanang. Guru. Tapi kalau seandainya aku sakit, tumor dotak misal, minta janganlah. Misal kan, ada obat, nanti diuru. Pada diuru tumor. Ini dia orang biasa sehat. Tak ya tengah. Tuh. Yang ketiga kata Rasulullah. Yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah wa kasratus su'al. Apa itu wa kasratus su'al? Orang banyak bertanya. Oh nampaknya memang dalam hadis dikatakan as-su'alul miftahul ilm. Bertanya itu kunci ilmu. Tetapi ingat, terlalu banyak bertanya itu dibenci Allah. Orang bertanya ini macam-macam pula. Ada pertama bertanya karena tidak tahu. Silakanlah, nyo tidak ada tahu, nyo bertanya lah. Tapi orang bertanya karena tidak tahu ini pernah juga dia bertanya hal-hal yang tidak penting. Dia memang tidak tahu. Bahkan dia tahu pula bahwa orang yang ditanya juga tidak tahu. Kita bertanya karena kita tidak tahu. Kita tahu juga bahwa orang yang kita tanya itu tidak tahu juga. Dia pula duit kayaknya. Misal nih, hal-hal yang tidak penting ditanyakan. Saya dengan Pak Kades pergi Sopenuh. Jalan-jalan Sopenuh. Kima rumah gedang. Sambil jalan Pak Kades tanya, Pak Kades, menurut Pak Kades berapa biaya rumah ini? Apa kena duit itu? Jelek Pak Kades tidak tahu berapa biaya. Dan kalau seandainya Pak Kades tahu apa manfaatnya untuk aku. Sedang rumah aku ya dulu boleh poh dek. Apa kena duit itu? Tak gunalah. Yang kedua, ada orang yang bertanya bukan karena tidak tahu.
Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Dia bertanya karena dia ingin ngasih tahu. Bahkan Allah mengatakan seperti itu. Coba lihat surah Al-Ma'un misalnya. Aru'aital ladzi yukadzibu biddin? Adakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Ya seolah-olah Allah tidak tahu. Allah tahu. Allah tahu siapa yang mendustakan agama. Tapi kenapa Allah tanya? Allah ingin ngasih tahu itu sebenarnya. Bukankah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah itu iman? Ya Muhammad, apakah itu Islam? Ya Muhammad, apakah itu ihsan?" Apakah Jibril tidak tahu? Jibril tahu. Sebenarnya Jibril minta kepada Muhammad supaya ngasih tahu kepada sahabat yang ada duduk di situ. Bertanya seperti itu bagus. Yang susah nih bertanya nak nguji. Ini uya sejung tuiknya nih. Yun anu ya beda. Itu buat nanti kena mental. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi